Poldeser itu banyak yang dirubah kaki-kakinya menjadi overland gitu ya, dengan roda yang keluar seperti itu. Sebenarnya secara anatomi mobil keluarga itu ya rodanya sudah standar ya, maksimal ya ban radial. Kalau misalnya mobil keluarga dibikin overland gitu ya sudah, itu pasti korban kaki-kaki itu ya. Apalagi kalau sudah main dikasih space gitu, pasti titik gravitasinya, titik bebannya akan berubah, dan di situ akan melemahkan ya setidaknya as mobil ya. Selain tentu pada kalau misalnya mobilnya sudah pakai disc brake ya di lingkungan situ lah, apa ya, laker-lakernya atau apa itu pasti dikorbankan. Itu belum lagi borosnya bahan bakar, karena dia harus mengeluarkan tenaga yang lebih besar dari biasanya untuk bisa jalan dalam kondisi normal, ngeden lah bahasa Jawanya ya. Ya disadari atau tidak, walaupun kelihatannya nyaman itu, saya itu tidak dianjurkan ini. Nyamannya kendaraan keluarga itu kan sudah dihitung benar-benar itu sama insinyur di pabrik mobil. Pertama dihitung sungguh-sungguh, kedua dilakukan uji crash misalnya, atau uji fatigue, ketahanan terhadap kondisi jalan. Itu kan sudah dilakukan seperti itu, kenapa dirubah-rubah ya? Kalau dibilang hobi ya hobi, cuma keselamatan itu harus kita pikirkan. Keselamatan, kenyamanan kantong yang pasti ya. Kalau misalnya pengen yang gagah-gagah gitu, saya kira lebih baik belilah mobil yang memang setara buat itu. Misalnya Jeep gitu ya, memang kaki-kakinya sudah didesain untuk lebih stiff, lebih keras menginjak jalan. Tapi ya itu tadi, kembali ke masing-masing. Yang sebelah kanan itu adalah, coba lihat sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu adalah jalur kereta cepat secepat pembangunannya, karena ini dikebut kayaknya ya, dikebut. Ini jalur kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Di Jakarta sendiri stasiunnya sudah tidak di stasiun Gambir lagi, tapi pindah di stasiun Manggarai. Gambir itu ada di tengah-tengah pusat pemerintahan Jakarta, di seberang Monas. Jadi pengembangannya juga sangat terbatas. Area ring 1 itu nggak bisa dikembangkan untuk area komersil seperti itu. Kita sudah 18 menit perjalanan. Dari belakang tampak Fortuner apa ya? Nah, bukan. Iya, dari Fortuner. Kenceng itu, mobil enak itu. Pagi ini cerah sekali, nggak ada awan. Karena memang masa-masa seperti ini adalah masa-masa memasuki musim kemarau. Kalau dilihat secara astronomi ya, dari tata surya kita, bumi itu kan berputar menurut porosnya dan berputar mengelilingi matahari atau yang disebut revolusi.
posisi matahari secara semu itu ada di belahan bumi utara, di 23,5 derajat lintang utara ke atas. Akibatnya apa? Akibatnya di belahan bumi bagian utara itu panasnya atau siangnya itu lebih lama daripada malamnya. Karena matahari bersinar lebih lama, maka otomatis permukaan buminya itu menjadi panas. Tekanan udara menjadi kecil atau menjadi rendah. Sesuai dengan hukum fisika, udara itu mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Karena yang utara itu rendah, maka udara mengalir dari bagian selatan belahan bumi menuju ke belahan utara. Akibatnya apa? Karena di selatan kita itu adalah di selatan Indonesia ya, bukan kita sebagai pribadi, tapi kita sebagai elemen geografi. Nah, kita ada di Khatulistiwa, negara kepulauan, di mana yang di bagian selatan adalah benua Australia. Maka kandungan uap air pada massa udara itu lebih sedikit. Terus di bawah massa udara tersebut dibawa melintasi Indonesia dalam kondisi kurang kandungan air. Kandungan air di udara itu bentuknya yaitu awan itu. Pembentukan awan gitu. Awan yang berkumpul menjadi mendung. Jika ia mencapai titik kondensasi, maka dia akan berubah menjadi air lalu menetes sebagai hujan. Begitu ya. Jadi karena Australia itu kering, membawa udara yang kering ke Indonesia, maka dimulailah musim kemarau di Indonesia. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu, karena ada Samudra Hindia, ada Samudra Pasifik,